ujibu da'watu da'i ijada'ani. Faqala musannif rahimahumullah fi kitabihi wa min qaulillahi ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah ayat 152. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ujar beliau, ujar Imam Nawawi, fazkuruni, ingatlah kepadaku, azkurkum, niscaya aku pun ingat kepada kalian, washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, kau mengingkarinya. Wa min qaulil ulama fiha wa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pernah mengatakan, makna arti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, ujar beliau, azkuruni, maksud di ayat tadi itu azkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku niscaya aku pun ingat kepadamu. Maksudnya adalah azkuruni, ingatlah kepadaku, bitaati, dengan cara mentaatiku, azkurkum, maka aku pun menjadi ingat kepada kalian. Maksudnya apa? Maksud mengingat Allah itu ialah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat, wa man lam an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa qarin. Barang siapa yang lupa kepada Allah yang Rahman, nuqayyid lahu syaitan fahuwa qarin, maka kami persilahkan setan menjadi temannya. Jadi setan kemana-mana. Kalau pengertian zikir itu adalah ketaatan, itu sangat bagus sekali. Kenapa sangat bagus? Karena memang yang bisa menghilangkan godaan setan dalam hidup itu adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya ingat saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang masih salah implikasinya, aplikasi dalam hidup sehari-hari. Bisa saja orang melakukan kejahatan sambil ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya lah, bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena hanya ingat saja. Tapi pengertian ingat di sini harus disertai dengan makna ketaatan. Nah, itu maksudnya. Ibnu Abbas kayak itu memahami beliau. Faqala Sa'id bin Jabir. Nah, berkata Sa'id ibnu Jabir, azkuruni maksudnya juga adalah bitaati. Azkurukum, ingatlah kepadaku dengan taat kepadaku. Niscaya azkurkum, aku ingat kepada kalian, bimakfirati, dengan mengampuni kalian. Jadi ada lagi mengatakan Sa'id ibnu Jabir, ujar Sa'id ibnu Jabir, maksud ayat tadi itu adalah ingatlah kepadaku dengan cara taat kepada Allah. Maka apabila kita taat kepada Allah, maka Allah selalu mengingat kita bimakfirati, dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita taat kepada Allah, ampunan Allah kepada kita selalu datang. Dudukan seperti ini, nah halaqah. Di dalam hadis Nabi SAW, innal malaikah, sesungguhnya para malaikat, yusalluna ala li majlisi jakari, atau majlis zikir. Maka malaikat itu turun mendoakan orang-orang di majelis zikir itu. Ayyastaghfiruna, mereka memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dosa-dosa orang yang duduk di majelis itu. Cuma kadang-kadang duduk di majelis ini ngalih macam-macam halangan. Yalah, kena inilah, kena lapar parut lah, belum makan lah, kena ada yang digawi lah, apakah akhirnya lepaslah kita. Kenapa jadi godaannya sangat besar? Karena kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu supaya apa yang kita lakukan dalam amaliyah taat kepada Allah itu supaya jangan salah, supaya bujur.
Jangan mengerada seorang kerada pengetahuannya, kerada ilmunya, lalu jadi keliru. Istilah bahasa Banjar tuh belajar kada bisi guru, memahami agama Islam kada beguru. Lalu apa gurunya? Ujar Imam Ghazali, bila nangka itu gurunya adalah syaitan. Kenapa jadi guru setan? Karena disitulah khawatir kita, bisikan-bisikan yang masuk kepada kita itu keliru. Apalagi setengah-setengah mendengar. Nang orang menuntut ilmu beristilah aja bisa salah, apalagi nang setengah-setengah. Nah, mengajar seperti sekarang ini lebih sulit daripada mengajar di pesantren misalnya. Kenapa di pesantren itu pakai kurikulum? Kalau nang kayak ini, nang mana nang diutamakan, nang mana didudikan, yalah. Nang mana perlu diutamakan, dimasukkan, di mana dulu nang dikemudikan, nang alibanak lah. Dari mana memulai, apa nang penting? Yang penting di hati orang aja bila pindah tuha-tuha sudah. Nah, berarti nang masak-masak aja sudah. Nah, iyalah, nang nyata-nyata membawa pahala. Ya lah. Nah, nang kayak hari ini masalah zikir. Nang kayak apa maksud zikir itu gerang di dalam Al-Qur'an dalam rangka kita memahami Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Ternyata para ulama memaknakan bertingkat-tingkat, bukan berbeda-beda, bertingkat-tingkat pemahaman. Timbul tingkatan mana kita anak 4. Nah, kayak itulah. Faqala Fudail ibnu Iyad. Nah, Fudail ibnu Iyad ini kalau salah tabi'in ya, muridnya diantara murid-murid para sahabat. Fazkuruni bitta'ati azkurkum bisyawabi. Ingatlah kepadaku dengan ketaatan kepadaku, niscaya aku pun, ujar Allah, mengingat kalian dengan memberi kepada kalian pahala-pahala. Berarti dari sahabat sampai tabi'in mengartikan sama. Mengingat Allah itu maksudnya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Halal haram jangan dilanggar. Berjualan di pasar, mau berzikir, bertasbih, ulun bertasbih. Tapi kena berdusta ulun orang. Iyalah. Ya lah. Itu baikkah jar anu tuh sayur itu hanya ulun nukar jar, padahal semalam sudah nukar. Hanya hari ini ulun nukar berdusta. Tuh roti itu kayak pajar anu, oh segar bener roti ini jar. Ya hanya aja ulun anu jar, hanya orang datang sini tadi itu jar. Iyalah. Padahal sudah seminggu roti ini pada hanya aja. Tapi di tangan ulun tasbih nah. Iyalah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa jadi muntung berdusta? Kenapa ya? Ya, kenapa? Hah? Ya, apa artinya? Ingat tidak disertai dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujur ingat Allah taala tapi kada disertai taat Allah taala. Apa yang terjadi? Berdusta. Yalah. Nah. Ini waktu aja. Bagus iwak aja. Kada ada koreng lalu aja. Nyata disayati sudah kada kelihatan lagi koreng. Nah, jadi kemungkinan ada berdusta, barang cacat dijual-jual, pada barang bagus, menjual baju, misalnya bajunya rabit, disimpan akan rabitnya, atau anak rantas atau anak hancur dijualnya paksa. Harusnya kita apa adanya, bila barang itu sudah mulai rusak ya padahkan juga apa adanya. Itu artinya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Minjam makan duit lawan orang belabih kena bayarnya. Minjam makan duit lawan orang 1 juta karena dibayar berapa? 1.200.000 riba di situ tuh, riba nasiah ngarannya. Alladzina ya'kuluna riba, mereka yang memakan harta riba. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tinggalkanlah wajaru ma baqiya minar riba, apa saja yang bersisa daripada riba. Karena orang yang memakan harta riba itu faulaika ashabunar, mereka akan dicampakkan dalam api neraka, menjadi penduduk api neraka. Nah, karena ilmu kada tahu bahwa itu riba, nang kayak pandak taat. Ya, Pak?
Oh aku nih hendak pada taat dah. Oh kayak itu kan berzikir Allah Ta'ala sudah berzikir. Kayak hendak taat Allah Ta'ala. Oh kayak itu kan salah. Hendak taat tapi taat karena tahu kayak apa? Yalah ilmunya karena tahu. Karena ilmu itu apa gerak? Ilmu itulah yang memberikan pengetahuan kepada kita apa saja, sebab-sebab apa saja untuk mencapai satu tujuan. Maka kalau begitu akhirnya kita harus belajar memahami. Jadi mengingat Allah juga proses harus belajar kepada sesuatu proses daripada ilmu itu. Kita teruskan. Waqala Ibnu Kisan, berkata Syekh Ibnu Kisan, fazkuruni bisyukri, ingatlah kepadaku bisyukri, ujar Tuhan. Kisahnya nih seolah-olah kayak itu. Ingatlah kepadaku dengan cara bersyukur kepada Allah. Azkurukum bijiyadati, niscaya Allah akan mengingat kalian dengan memberi tambah nikmat kepada kalian. Bila kita mengingat Allah dengan cara syukur, Allah akan menambah nikmat kepada diri kita. Dapat hari ini nikmat rezeki duit, alhamdulillah ya Allah. Bolehlah 10 kali kita baca, boleh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita ingin katakan 100 kali, boleh. Nah, kenapa jadi boleh? Nabi adalah mencontohkan. Ada Nabi mencontohkan. Bila dapat rezeki, Nabi membaca misalnya tahmid 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Adalah contoh Nabi. Dan tapi bertahmid itu dianjurkan oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, ini banyak lah yang ngerti ilmu, berdebat, iyalah, mencela orang, mentahjir, buruk-buruk akan orang. Kenapa? Karena kada tahu ilmunya. Iyalah, nang dicela sangit pulang, akhirnya bahasa sangitan aja. Nah, kenapa kamu menjadi membaca hadis daib? Jarang nang sikong. Mana ada hadis tu daib? Kada ada berdaipan hadis tu, nah sama. Kada paham kedua-duanya. Karena kada ada belajar ilmu mustalahul hadis, pas membaca hadis daib. Oh daib semuanya terus kada pernah meneliti kenapa sebab-sebabnya kada tahu. Wani menghukumakan orang berdosa, wani menghukumakan orang perbuatan haram, hanya sekedar membaca, tidak tahu proses bagaimana hukum itu menjadi haram, tidak tahu proses bagaimana hukum itu menjadi atau dikatakan halal. Karena apa? Karena kada ada ilmunya. Yang ada dipelajari apa? Kulitnya aja dipelajari. Nah inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena memang manusia itu pada dasarnya bore talapian. Bore talah. Tujuh bepender, nyala. Nah, bepender dulu hanya berpikir. Nah kayak burung beo toh, ya Pak. Pernah kalian melihat beo lah? Nah. Beo tuh burung beo tuh apa bepender kalanya? Beo tuh apa ya bahasa Banjarnya? Tiung lah. Nah, burung tiung. Burung tiung tuh bepender aja nya gawian. Nah, bila dilajari oleh tuannya assalamualaikum, assalamualaikum terusnya. Melihat orang assalamualaikum katanya. Ya lah. Nah, orang bulik juga assalamualaikum katanya. Tahunya urusan pokoknya maling hendak masuk ke rumah apa? Lampunnya. Assalamualaikum katanya ya. Maling tak aroma dia assalamualaikum itu bang burung tiung. Nah, apa maksud tiung itu? Itu memberikan gambaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita. Ini hanya belajar bagian permukaannya saja, diturutinya apa adanya. Nang kaya itukah kita beragama? Kadang nang kaya tiung kita. Bila kadang nang kaya tiung atau nang kaya tiung, ya nang itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berdusta masih ya Allah. Nah, makan riba masih yalah. Nah, malas menolong orang masih kita yalah. Engken pelit, kadang hendak bersedekah masih kita. Karena zikrullah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah tadi itu kadang membekas di dalam perilaku kita. Membekas di mana? Di telinga aja nang kayak burung tiung tadi itu. Yalah, nama hafale, nah hafal. Makanya ada kejadian burung tiung sikong, nah burung tiung sikong. Ini berapa burung tiung ini bisa berpendernya? 5 juta jar tukang tiung. Tepang nang sikong tuh.
nang sikung tuh 25 juta. Hah, kenapa aja? Bisa pepender kan bisa pepender kadanya aja. Bah, kenapa kada bisa pepender jadi 25 juta? Nah, ini 5 juta. Kada jar buat jar nang paman penjualnya tuh. Nang burung tiong bisa pepender ini menyambat nang burung tiong nang sikung tuh bos jar. Jadinya larang harganya jar. Kenapa bos? Idenya mungkin dari burung tiong tadi itulah. Nah, karena itu pernah suatu saat Nabi pernah mengatakan zikir diamnya zikir seseorang itu lebih utama daripada zikirnya orang mengucapkan secara lisan. Kenapa jadi begitu? Karena kadang orang berzikir dalam jiwa hatinya dia cenderung untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikirnya lisan kadang-kadang hanya disampaikan ke lisan saja. Andaikan dihayatinya itu luar biasa.